Al-Fatihah ila azimina qudwatina wasilatina ila rabbina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ila jami'i as-sahaba wal qarabah thumma ila al-imam al-habib as-sayyid Ahmad bin Zain al-Habashi wa ila al-allamah al-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Syafi'i al-Qadiri al-Bantani nafa'allahu bihima fid daraini amin. Al-Fatihah. Wa in kana kan niki wa in kana dan jika ada alaihi ay alal adamil hayy atas manusia yang hidup janabatun apa kondisi junub. Jadi jika pada diri seseorang yang dimaksud adalah sosok manusia yang hidup janabatun apa kondisi junub mujama'atin yang disebabkan berhubungan badan yakni jima hasola yang hasil apa jima lahu bagi si adami maniun apa mengeluarkan sperma aula atau tidak bitagyibil kamroti dengan memasukkan al-kamroh pucuk hasafa yakni pucuk atau ujungnya Mr. P min wajihin dari orang yang jelas status kelaki-lakiannya memasukkan atau menancapkan farjan kepada Mr. V wadihan yang jelas status kewanitaannya kubulan au duburon kubulan
rupanya jalan depan, auduburon atau na'udzubillah melalui jalan belakang, na'udzubillah. Walau lisamakatin, walau lisamakatin, walaupun farji tersebut miliknya, farjinya ikan. Wa mayyitin, atau orang yang sudah mati. Wa ingkana, sekalipun ada siapa si Adami nasian, ialah orang yang lupa. Au mukrohan, atau orang yang dipaksa. Au kana, atau ada ala zakari, atas zakar atau penis, hirqotun, apa kain, kasifatin yang tebal, bal bahkan walau kana, sekalipun ada apa zakar, fi qasobatin, ialah berada di dalam bambu. Fi qasobatin, ialah berada di dalam bambu. Au kharaja, atau keluar maniun, apa air sperma, ila dhahiril kamroti, di luarnya hasyafa, wa farjil bikri, dan Master V-nya seorang perawan, wa ila ma yadharu, dan kepada ma sesuatu yadharu yang tampak apa ma, inda julusis sayyibi, dalam keadaan duduknya wanita janda, ala qadamaiha, di atas dua telapak kakinya sayyib, aimaniyus syaksi, artinya air spermanya seorang laki-laki, nafsihi, ia dirinya sahos, awwala marrotin, pada pertama kalinya, aw maniyur rajuli, atau air spermanya seorang laki-laki, minim ro'atin, dari seorang wanita, wutiat, yang dijima atau diwate siapa imro'ah, fi kubuliha, pada na'udzubillah jalan belakangnya imro'ah, au istadkholatu, atau berusaha memasukkan siapa imro'ah hu kepada sperma, waqad qadot, dan sungguh telah menikmati
Siapa imro'ah? Syahwataha, kepada kepuasan syahwatnya imro'ah. Bidzalikal jima'i, dengan itu jima awil istidhal, atau berusaha memasukkan. Binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya naum. Lazimahu, maka wajib bagi si adami ghuslu jami'i badani, apa membasuh sekujur tubuhnya adami, yakni wajib mandi. Jadi bagi seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke rongga vaginanya istrinya, maka baik keluar sperma atau tidak, dengan memasukkan ujung kemaluannya itu sudah wajib mandi, walaupun dia lupa atau dipaksa atau memakai penutup misalnya dengan peti kain, tetap wajib mandi walaupun kainnya itu tebal, atau mungkin etotope koswabah pering, tetap wajib mandi. Lazimahu ghuslu jami'i badani, maka wajib. Binaumin nikah berarti mimpi basah, mimpi basah. Binaumin dengan mimpi basah. Au ghairi, apa yang wajib? Ghuslu jami'i badani, meratakan sekujur tubuhnya dengan air. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, tata cara mandi junub. Jadi kalau mandi besar itu jangan langsung pegang sampo. Sampo ini gak dibudi. Jadi masuk ke jeding, ambil air yang suci mensucikan. Jangan yang mustakmal. Kalau jedingnya kecil, tidak sampai 2 kula, maka ambil timba. Timba yang belum digunakan sebelumnya, belum mustakmal, dari timba itu diratakan ke sekujur tubuh air. Baru setelah selesai meratakan air ke sekujur tubuh, baru ambil sampo. Nah, ini kan. Jadi kalau masuk jeding langsung ambil sampo, pas meratakan air, maka itu tidak sah. Karena airnya bercampur dengan air sampo atau air sabun. Nika kutu oning gak itu. Kutu oning gak itu. Termasuk menyuci pakaian
ke mesin cuci. Maka dan gula teka keluarga dan gula di mesin cuci dan gula nyuci tibi. Nyasa tibi dan gula tak pakai mesin cuci dan gula kan. Tapi cuci manual. Jadi keluarga dan gula yang memakai dan gula tak pakai. Jadi kalau mau pakai mesin cuci itu disucikan dulu. Sebelum disabun, disucikan dulu. Setelah suci, kalau ada najisnya, hilangkan dulu kahanan atau benda najisnya. Setelah suci baru masukkan ke mesin cuci. Beri sabun, nah itu baru cara yang benar menyuci melalui mesin cuci. Jadi kalau tidak dicuci terlebih dahulu, disucikan, maksud kami terlebih dahulu, langsung isabok ke mesin cuci, pas acampur lah, tidak bisa itu. Acampur dekik mutanajis, tidak sah digunakan untuk sholat. Maka di sini harus ada penyuluhan ke laundry kan itu, supaya benar di dalam cara mensucikan. Min sya'rotin, dari bulu rambut. Min sya'rotin, dari bulu. Walau lihyatan, walaupun bulunya jenggot kasifatan yang tebal. Ma'adan nabita, kecuali bulu yang tumbuh fina wi'ainin, pada seumpamanya pelupuk mata, wa anfin, dan hidung, wa intola, sekalipun panjang, wa basyarotin, dan kulit, hatal adfari, sehingga kuku-kuku, wa mata, dan dibawanya al adfar. Wa ma dhahara min simahin wa farji imro'atin, wa ma, dan ma bagian, dhahara, yang tampak, apa ma, min simahin, dhahara yang tampak, apa ma, min simahin, dari lubang telinga. Wa farji imro'atin, dan kemaluannya seorang wanita, inda julusiha, ketika duduknya imro'ah, ala qadamaya, atas kedua kakinya imro'ah. Artinya yang wajib dibasuhi atau diratakan dengan air itu bagian luar. Jadi telinga bagian luar, cok sampai tokur kah, simakin bagian dalamnya. Ini kah, tetimun mandi raja, tubur bagian luar, cok sampai tokur nyon sapora, cetok ke dalam, aingai pa masuk. Abo, agama itu tidak memberatkan. Tetimun sampai tok cetok, ini kah nyamana takalluf. Takalluf. Bagian luar yang tidak tampak ya tidak wajib dibasahi dengan cok tokur mandi rajo tokur ngalaing etes aki, tidak perlu, itu bisa membahayakan. Takallufnya mana? Jadi tidak perlu bagian yang dalam yang tidak tampak ke mata, tidak perlu diratakan dengan air.
wasukukin, atau beberapa bagian tubuh yang robek atau sobek. Misalnya lokai, cukup luarnya. Karena bodoh si bengkong, tokur ka lemdelemanna, tak perlu. Agama tidak memberatkan. Cukup bagian luarnya saja. Wama dan ma bagian tahta kulfatin, di dalamnya kulub. Misalnya ta'asonnat misalnya. Cukup luar-luarnya. Di kulfa kak dinto kulub. Daging yang berada di ujungnya penis yang tidak disunat, tidak dihitan. Wa mimma, dan dari ma bagian basyarahu, yang terkena hu kepada ma al-qut'u, apa pemotongan organ tubuh, min na'i anfin, dari seumpamanya hidung, jadain yang dipotong, wasairi ma'ati fil badani, dan kesemuanya lipatan-lipatannya tubuh, pet-lepetan, lempit-lempitani, petet, lipatan-lipatan tubuh, wa mahallu iltiwaihi, dan bagian lekukannya badan, lihululil hadathi, karena masuknya hadas, bikullil badani, pada kesemuanya badan, ma'adamil masyaqqati, beserta tidak adanya masyakat atau kesulitan, linutrutil ghusli, karena jarangnya mandi. Ma'aniyati raf'il janabati, harus diingat ketika mandi besar, maka yang harus diikrarkan, ditanamkan dalam hati, cek mandi rajen aba nikah, niat raf'ul janabah. Maka apa yang diajarkan kiai-kiai kuno, guru-guru kita di kampung, nikah, bulang mulai kikana, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, nawaitul ghusla li raf'il hadasil janabati. Itu sudah benar. Supaya pun apa? Membiasakan sejak kecil pon oningga tuana mandi raja. Jadi waktu mandi raja, satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa abang mandi nikah, niat mailang raf'ul janabah, raf'il hadasil akbar. Wa yadkhulu, dan masuk fiha, pada kategori atau seumpamanya janabah, na'u haidin, apa seumpamanya mengeluarkan darah menstruasi, alaiha, atas wanita, kaaksihi,
Sama halnya dengan kebalikannya. Sama halnya dengan kebalikannya, wa yadkhulu fiha nahwu haidin. Afadahu menjelaskan hu kepada keterangan wa yadkhulu siap Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajibu dan wajib al-ghuslu apa mandi. Al-ghuslu apa mandi besar. Aidan hale juga alal mar'ati atas seorang wanita li haidin karena mengeluarkan darah haid, wa nifasin atau darah nifas, wa wiladatin dan mandi karena habis melahirkan, walau li alaqatin walaupun yang keluar itu segumpal daging. Alaqah segumpal darah. Walau li alaqatin walaupun yang keluar itu segumpal darah. Berarti yang keluar segumpal darah yakni calon bayi yang tidak jadi, kalabuan. Wa mudghatin atau segumpal daging. Inda inqita'i dzalik ketika terputusnya itu haid, nifas dan wilada. Wa iradati nawi sholatin dan seumpamanya berhasrat mau mengerjakan seumpamanya sholat. Fal wajib maka adapun yang wajib, fal wajibu maka adapun perkara yang wajib, murakkabun ialah tersusun minhuma dari keduanya, kal ghusli seperti mandi besar, minal janabati karena hadas besar, karena junub. Fala yajibu maka tidak wajib al-ghuslu apa mandi, laha bagi al-mar'ah fauran dengan segera, fauran dengan segera. Walau hasolat walaupun hasil apa junub bizina sebab zina. Anu berarti ini kan. Fala yajibu maka tidak wajib al-ghuslu apa adus laha karena janabah. Laha karena janabah. Bukan laha bagi wanita ini. Laha karena janabah. Fauran dengan bersegera. Misalnya ini junub jam 10 malam. Karena hujan besar lalu dingin, celep. Ini ya. Berengaki bareng sholat subuh. Lalu tidur, tidak apa-apa. Dengan syarat
yakin cek sampai ada bulu yang lepas. Artinya jangan sembrono but nyabut buluna. Karena bulu yang ada di tubuh ini muntak yadusi laku nuntut ning akhirat. Maka untuk menjaga resiko yang tidak diinginkan, kalau junub sesegera mungkin cepat mandi raja. Jangan ditunda-tunda. Wakila orang junub montak tuli mandi, nikah naudzubillahi min dalik, Allah melindungi, seher gampang masuk. Wa yungkidul wudu'a wallahu a'lam.